Diikuti masyarakatnya diikuti siang sore. Bebeng ketua. Baik, ke atas. Berdiri di depan gedung DPRD Kabupaten Cirebon bukan untuk main-main, tapi untuk menagih kebenaran. Apa? Karena APBD tahun 2006 yang seharusnya untuk rakyat diduga dijadikan ajang bagi-bagi kepentingan. Kami mencium bau busuk. Kami melihat ada dugaan permainan koruptor. Sebelum mendengar ada skema proyek hingga 55 miliar rupiah. Dan yang lebih memalukan, muncul dugaan uang tutup mulut senilai 30 juta rupiah. Betul! Saya tanya kepada kalian semua, kalau bersih, kenapa harus bungkam suara rakyat? Kalau jujur, kenapa takut diaudit? Teriakan masa, usut tuntas, usut tuntas, usut, usut, usut tuntas, usut, usut. Usut tuntas. Setuju. Saudara-saudara, ini bukan sekedar korupsi, ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat, betul? Betul. Uang rakyat, uang petani, uang buruh, uang pedagang kecil diduga dipermainkan oleh oknum yang tidak punya hati. Kami tidak diam, kami tidak akan diam. Kami menuntut apapun penegak hukum, polisi, jaksa, jangan tidur. Jangan tidur. Ayo kita usut. Dan kami mohon kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kami panggil kalian turun ke Cirebon, periksa semuanya. Bongkar KPK kalau kalian setuju. Tangkap koruptor, tangkap koruptor, tangkap koruptor, tangkap, 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 tangkap. Kalau hari ini tidak ada kejelasan, kami pastikan LSM Grand Cirebon akan kembali dengan masa yang lebih besar, dengan suara yang tegas. Setuju? Karena kami tidak takut, karena ini hak kami, karena ini uang rakyat. Hidup rakyat, lawan korupsi, turunkan pejabat yang berkhianat. Setuju? Bapak-bapak, kami mohon, kami rakyat kecil, di mana di pelosok-pelosok Kabupaten Cirebon masih banyak jalan yang berlubang. Itu menimbulkan korban jiwa dan bahkan ada yang sampai meninggal dunia, Pak. Tolong kami ketuk hati nurani sampean semua. Tolong. Betul. Benar, di mana kami rakyat yang berjuang di pelosok desa untuk mendapatkan keadilan, di mana bahwa BPJS telah dinonaktifkan, sementara kalian yang mewakili kami di Dewan, di kantor Dewan, tidak mempedulikan hal itu. Kalian bisa-bisanya membagikan 55 miliar rupiah. Di mana hati nurani kalian? Setuju untuk diungkit? Setuju untuk diungkit? Setuju! Kami mohon untuk KPK turun ke lapangan, usut, periksa dan audit semuanya. Setuju? Setuju! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Grand Cirebon. Grand Cirebon. Grand Cirebon. Kepada yang terhormat, para anggota dewan yang gila hormat, kami berdiri di sini menyuarakan aspirasi masyarakat. Dana yang dikelola bersumber dari masyarakat, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan dikelola menjadi pendapatan daerah. Sehingga kami meminta transparansi dari DPRD Kabupaten Cirebon, dan kami meminta kepada para penegak hukum, baik dari Polresta Cirebon, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon,
Untuk tuntas, bertindak secara tegas, normalitas tanpa pandang bulu. Betul. Apabila dugaan tersebut benar adanya, kami meminta usut tuntas kasusnya dan dibuka secara terang benderang. Tangkap koruptor, miskinkan koruptor. Korupsi adalah kejahatan, bukan budaya. Makanya saya meminta kepada legislatif maupun pemerintahan daerah, jangan berpolitik generasi. Politik generasi adalah politik yang turun-temurun, sehingga disinyalir secara pengelolaannya seperti politik kejaksaan, politik kerajaan, mohon maaf ya, politik dinasti, politik kerajaan, satu komando. Seharusnya jika memang ada oknum yang berbuat tidak baik, salah satunya harus mengingatkan. Tetapi kenapa ini sama saja? Kalau politik dinasti, saya sudah muak dengan pemerintahan Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon. Betul. Kami di sini panas-panasan, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya minta mana para anggota dewan yang digaji oleh rakyat keluar. Saya minta mana? Kami di sini panas-panasan. Kalian digaji dari masyarakat, dari pendapatan masyarakat. Jadi kami minta jangan hanya duduk diam saja ber-AC, tapi kami di sini panas-panasan. Tidak apa-apa kami panas-panasan, tetapi lebih panas hati kami, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami mohon tindak tegas Komisi Pemberantasan Korupsi untuk turun. Dan kami sedang live streaming di akun media sosial kami. Jikalau suara kami dibungkam, maka masyarakat Nusantara akan turun. Masyarakat Nusantara akan turun. Ya. Jadi saya meminta kepada para lembaga kontrol sosial yang lain untuk berpihak kepada masyarakat. Betul. Kontrol sosial berada di bawah kendali masyarakat, bukan dikendalikan oleh para pejabat. Betul. Terima kasih. Silakan. Geram Cirebon! Geram Cirebon! Geram Cirebon! Saudara-saudaraku, satu perjuangan, satu pemikiran untuk kemajuan Kabupaten Cirebon. Tepatnya pada hari ini, hari Kamis, tanggal 26 April tahun 2025. Tahun 2026 kami bersama masyarakat Cirebon, kami dari LSM Geram Cirebon menyampaikan pendapat kami terkait dugaan korupsi di APBD Kabupaten Cirebon tahun 2026 yang diduga kurang lebih 55 miliar dan uang cukup mulut untuk para aktivis 30 juta. Maka kami meminta kepada aparatur penegak hukum, baik dari Kejaksaan Negeri Sumber ataupun dari kepolisian, dari Polres Cirebon, meminta untuk usut tuntas oknum dewan yang memberi suap kepada beberapa aktivis. Usut tuntas, dan saya minta KPK sekali lagi, KPK jangan berdiam diri, KPK jangan tidur, KPK jangan pura-pura tidak tahu. Ada apa dengan Kabupaten Cirebon? Kabupaten Cirebon kalau belum ngomong ini sedang tidak baik-baik saja. Betul. Terbukti Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Cirebon yang kami hormati, yang kami hargai, sekarang
sudah mencederai hati rakyat. Sudah melukai hati rakyat. Padahal mereka itu digaji oleh rakyat. Seharusnya wakil rakyat malu dengan masyarakat Cirebon. Jangan dianggap aspirasi itu adalah hak dewan. Aspirasi itu adalah hak rakyat. Karena APBD Kabupaten Cirebon mencapai kurang lebih 4,3 triliun. Itu uang rakyat. Uang kami. Di sini kami panas-panasan. Padahal mereka yang duduk ber-AC di meja yang bagus, di kursi yang muter, mereka tidak malu. Yang nggak malu. Itu mereka digaji oleh rakyat. Uang rakyat. Seharusnya APBD Kabupaten Cirebon senilai 4,2 triliun untuk masyarakat Cirebon, untuk pembangunan Kabupaten Cirebon, untuk kesehatan masyarakat Cirebon, bukan dikorupsi. Bukan dikorupsi. Ingat, tahun kemarin kantor DPD Kabupaten Cirebon dihancurkan oleh masyarakat. Seharusnya malu. Sampai dipilih oleh rakyat, digaji oleh rakyat, sampai pelayan rakyat, tetapi sampai merampas hak-hak rakyat. Diduga merampas uang 55 miliar. Ini catatan buat Dewan Perwakilan Rakyat Cirebon. Saya harap untuk tahun-tahun berikutnya jangan ada lagi yang namanya korupsi. Di Kabupaten Cirebon. Saya yakin kalau seandainya pejabat-pejabat daerah Kabupaten Cirebon punya hati nurani, punya iman, saya yakin mereka punya hati nurani. Saya yakin mereka punya perasaan. Tetapi di tahun 2026 ini faktanya, kenyataannya anggota legislatif diduga merampas uang rakyat. Sekali lagi saya minta KPK jangan tidur, KPK jangan berdiam diri, turun ke Kabupaten Cirebon, tangkap koruptor, jangan dikasih kesempatan. Ingat, kalau rakyat sudah marah, jangan ditanya. Adanya pemerintah, adanya negara, dan ada rakyat. Semuanya itu adalah uang rakyat. Sampai ini adalah abdi rakyat. Pelayan rakyat. Bukan pejabat-pejabat yang pada akhirnya korupsi untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan golongan, untuk kepentingan politik. Ingat, masyarakat, sekali lagi saya minta KPK jangan berdiam diri, jangan pura-pura tidak tahu. Masyarakat mengawasi, masyarakat mengawal. Usut.
Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, terutama kepada Bapak-bapak polisi. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu polisi karena sudah mengawal kami. Dan kami mohon kepada Bapak-bapak polisi, Ibu-ibu polisi, kami hadir ke sini pertama tidak untuk melawan hukum. Kami hadir di sini sesuai undang-undang. Jadi kami mohon untuk anggota dewan agar berkenan menemui kami, Bapak-bapak, Ibu, untuk dialog, diskusi dengan kami. Sebenarnya apa yang terjadi selama ini? Setuju untuk anggota dewan untuk menemui kami? Setuju? Mohon Pak, Bu, tolong hadirkan anggota dewan untuk menemui kami, dialog dengan kami, Pak, Bu. Miris kawan-kawan, kita warga Cirebon malu dengan kabupaten tetangga. Jalan-jalan kosong rusak, banyak lubang, dibiarkan begitu saja. Sedangkan bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat di dewan, dia dengan tidak malu, dengan tidak punya etika, diduga bacakan uang korupsi 55 miliar rupiah. Di mana hati nurani kalian, Pak, Bu? Tolong dengarkan jeritan kami. Kami kesini murni berjuang demi keadilan rakyat Cirebon, berjuang demi kemajuan Kabupaten Cirebon, sehingga kami tidak malu menjadi warga Kabupaten Cirebon, Bapak, Ibu-ibu. Kita bayangkan sebagai perbandingan di Indramayu, jalan pelosok, hutan-hutan dibeton semuanya. Sedangkan di Cirebon, kampung kami sendiri lubang banyak banget. Banyak sekali lubang-lubang yang jalannya hancur. Mobil pada guling. Itu kayaknya kalau ditanam pohon pisang udah berapa ton itu hasilnya itu. Saya mohon Bapak-bapak, Ibu-ibu, anggota dewan, bukalah hati nurani kalian. Tolong rasakan kami sebagai masyarakat di bawah, Pak, Bu. Bukankah kalian dipilih untuk mewakili kami, suara kami, betul? Kenapa kalian setelah dipilih, setelah duduk enak di kursi di kantor yang ber-AC, kalian diam, menikmati kemewahan yang notabene kalian ada digaji oleh kami, betul? Pajak kami dibayar untuk gaji kalian, betul? Kalau KPK tidak mengusut hal ini, tentunya kami sebagai rakyat pembayar pajak akan sangat marah sekali, Bapak-bapak. Jadi saya mohon kepada semuanya untuk ayolah kita bersama-sama memperjuangkan supaya Cirebon maju, supaya Cirebon tidak malu dengan pesaing-pesaing kita dalam artian kabupaten wilayah sekitar kita. Coba Bapak Ibu rasakan di pelosok, rasakan perbatasan. Kalian yang hanya duduk di kantor ber-AC, tidak tahu masalah sosial di lapangan. Kami yang tahu, Pak, Bu. Sekali lagi saya mohon kepada Bapak-bapak dan anggota dewan, Bapak Ibu, tolong hadir ke kami, temui kami, dialog dengan kami, silakan. Kami di sini panas-panasan, Pak, Bu. Tolong hargai kami. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, anggota dewan, tolong untuk waktunya berkenan temui kami. Kita berdialog, Pak, Bu. Silakan. Kami di sini hanya menyampaikan aspirasi, ya, untuk dikaji atas dugaan-dugaan yang kami sebutkan. Disinyalir terkait APBD di tahun 2026 senilai 4,2 triliun dipangkas 55 miliar, dan itu masuk ke uang gaib atau uang pribadi masing-masing. Diduga Bapak-bapak, Ibu-ibu, lihatlah kami semua dari buruh petani, dari buruh pejabat, dari rakyat kecil, Ibu-ibu, Bapak-bapak, semuanya, legislatif, anggota dewan, bahkan ketua dewan digaji oleh kami. Buka mata hati kalian,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak yang melaksanakan aksi hari ini ya. Mudah-mudahan Allah SWT diberi kesehatan. Sarjito Polresta Cirebon ya. Saya Kompol Doni Surya Graha diperintahkan oleh Kapolresta Cirebon untuk melayani bapak-bapak ibu di sini ya. Tepuk tangan dulu dong. Kami polisi itu pelindung pelayan pengayom masyarakat. Kami melayani. Jadi minta tolong ya. Kita nggak usah berdorong-dorongan. Saya tadi sudah berkomunikasi dengan Bu Ketua Dewan ya, atas perintah Pak Kapolres. Saya diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Pak Kabakop, Pak Kapolsek, ada Kabakop ya. Nanti sabar dulu, saya akan masuk lagi di dalam supaya bapak-bapak, ibu-ibu Dewan berkenan ke sini nanti berdialog ya. Tolong apa yang ada di ini sampaikan dengan baik ya, sehingga nanti tersampaikan. Banyak yang kecelakaan motor mobil. Sampaikan. Saya kira itu ya, saya suruh keluar nanti ibu-ibu bapak-bapak di sini tenang ya, tidak usah dorong-dorongan. Saya masuk dulu ke dalam di sini tenang ya. Hargailah Pak, hargailah. Iya, hargai kami hargain kalian. Iya, hargai rakyat. Saya masuk dulu ke dalam ya, ibu bapak tolong di sini tenang ya. Kalau yang dorong ibu-ibu, kasihan ini. Mundur aja, mundur. Kasih. Makasih ya. Mundur. Tertib aman. Gembleng. Masih semangat bapak-bapak, ibu-ibu? Masih semangat? Masih. Kalau semangat kita merapat ke depan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita adalah rakyat masyarakat Kabupaten Cirebon. Kita sudah mewakilkan segala urusannya kepada Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon. Tetapi apabila Dewan Pimpinan Rakyat Kabupaten Cirebon mencederai amanah dari rakyat, maka kita tidak sungkan-sungkan untuk melawan. Kalau memang aspirasi dari masyarakat Kabupaten Cirebon ini tidak didengar atau tidak diindahkan, maka kami akan datang dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Tolonglah lihat anggota Dewan yang terhormat. Jalan-jalan di Kabupaten Cirebon masih hancur, masih rusak. Kita kalah dengan kabupaten-kabupaten yang lain yang jalannya halus-halus. Padahal anggaran dan pemerintah Kabupaten Cirebon 4 triliun lebih, tapi jalannya blesak pisan. Banyak sekali anggota peserta BPJS yang dihapus. Lalu mana kinerja anggota Dewan untuk membela rakyat Kabupaten Cirebon? Mana kinerja Dewan untuk membela masyarakat Cirebon? Kalau tidak membela, kalau tidak menerima aspirasi kami, maka jangan salahkan masyarakat Kabupaten Cirebon tidak percaya lagi. Kalau tidak percaya, maka kami akan mencabut perwakilan dari masyarakat Kabupaten Cirebon. Terima kasih. Kita tidak akan memilih. Ya, terima kasih. Alhamdulillah ini Ibu Ketua Dewan di sempat hadir ya. Rekan-rekan mohon tertib ya. Kita surat kehadiran Ibu Ketua Dewan kita ya. Tolong kondusif ya, teman. Semangat. Ini kami kunde. Berapa sih ngadem? Oh, bunga dulu dewan lo. Sabar. Keluar sama-sama panas. Biar tahu masih tenang kepanasan kayak apa. Iya, aja duduk di AC terus. Figur sempok. Pajak. Motor bayar pajak, barang bayar pajak.
harus Sawah pajak. Digajiin kita mencilip yang goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih goblok dari kita. Kepada Ibu Enak Ketua aku Dewan, ngangkung terima kasih berhasil. sudah menyempatkan waktunya. Kami di sini hadir menindaklanjuti Kita sih asli dari bayar pajak terus. waktu lalu yang pernah audiensi, Bu ya. Kami dari masyarakat LSM Cirebon sebagian dan dari masyarakat petani, Bu, pedagang semua ikut. Nah, jadi kami mohon untuk penjelasan biar rekan-rekan kita tahu berita yang beredar yang sudah beredar yang diduga Kayak gini, aliran dana 55 miliar itu, Bu. Nah, ini kan mumpung ada kami di masyarakat, maka Ibu Ketua Dewan jelaskan seperti apa kronologis dan valid atau tidak itu berita. Silakan, Bu. Iya. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Jangan warahmatullahi kita wabarakatuh. bah, mending kita sing sekolah. Ya, terima kasih atas kehadiran pada siang hari ini dan sebelumnya perkenalkan nama saya Sofi Julvia. Saya Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, perempuan pertama Bu di Kabupaten Cirebon. Dan ini samping saya Ibu Nana Kencanawati, juga pimpinan DPRD. Kemudian samping saya juga Pak Wakil Hasan Basori adalah Wakil Ketua DPRD. Dan ada beberapa anggota DPRD yang ada di belakang saya. Sebetulnya kami sudah menjawab terkait persoalan itu pada saat audiensi beberapa waktu lalu dengan Ketua Umum GRAM dan anggotanya, bahwa yang namanya aliran dana 55M itu tidak betul, tidak benar. Karena kami membahas itu di Banggar. Kami tahu DPRD bahwa infrastruktur itu adalah kebutuhan utama, Bu. Kami awalnya anggaran infrastruktur itu hanya 130 miliar, Bu. Ya. Kemudian kami dari DPRD adanya pergeseran anggaran untuk prioritas infrastruktur jalan. Itu sebanyak dari pergeseran anggaran ada 85 miliar, 25 miliar kami kembalikan ke BKAD, sisanya 55 miliar itu adalah untuk infrastruktur jalan. Jadi kami DPRD ini sebetulnya memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi Bapak Ibu pada hari ini terkait infrastruktur jalan. Dan kami mengawal visi misi Bupati Kabupaten Cirebon, yang mana visi misi salah satunya adalah infrastruktur jalan mulus. Seperti itu, Bu. Dan kami juga ada pergeseran anggaran untuk kesehatan. Karena kami tahu yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah kesehatan juga. Benar nggak? Tapi jangan salah gunakan. Nah, untuk pengelolaan dan lain-lain kami tidak tahu menahu karena itu adalah di eksekutif, bukan di DPRD. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan adalah 3. Fungsi legislasi, pembentukan perda, yang kedua adalah fungsi budgeting anggaran, dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Jadi untuk pengelolaan anggaran diserahkan kembali ke dinas masing-masing. Kami sama sekali tidak ikut campur dalam hal tersebut. Ya. Jadi hari ini saya menyampaikan kembali apa yang sudah saya sampaikan ketika audiensi beberapa waktu lalu. Tetapi saya mengapresiasi ibu-ibu di sini, banyak ibu-ibu, saya juga ibu-ibu. Perempuan harus support perempuan. Ya. Jadi saya mengapresiasi perhatian dari ibu dan bapak pada hari ini. Ayo kita bareng-bareng mengawasi untuk pembangunan Kabupaten Cirebon yang lebih baik lagi.
Sekarang masih jalan ya, masih itu. Iya, masih berlubang. Maka dari itu kami akan memperjuangkan kembali Setiap daerah itu. 2027 nanti, dan saya akan mengundang teman-teman perwakilan dari LSM atau Ormas untuk membicarakan persoalan Kabupaten Cirebon. Ya. Jadi sekali lagi tidak ada yang namanya aliran dana atau apapun untuk DPRD. Kami justru memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat Kabupaten Cirebon. Mungkin Ibu dan Bapak bisa melihat berita pada bulan Juli 2025 terkait anggaran APBD untuk 2026. Kami keras di situ bahwa harus ada pergeseran anggaran untuk infrastruktur jalan. Mungkin Ibu bisa, kalau misalnya Ibu main IG, bisa lihat IG saya, Sofi Julvia. Kalau buktikan sudah ada pergeseran anggarannya, Pak. Pada jatuh, Bos, pada jatuh. Ya. Jalannya tuh kayak lubang. Iya, ini akan jatuh. Kita perjuangkan. Karena segala sesuatu itu ajuannya pertama dari eksekutif, Bu, bukan dari DPRD. Kami ini membawa aspirasi dari Ibu dan Bapak yang ada di sini. Kalau kita iya aja, mungkin kemarin hanya 130 miliar Bu untuk infrastruktur jalan. Tetapi kami karena tahu turun di lapangan seperti apa, mungkin Ibu bisa lihat IG saya, Instagram saya. Jadi saya berharap, ayolah kita bareng-bareng untuk membangun Kabupaten Cirebon yang lebih baik lagi. Kalaupun masih ada dugaan silahkan laporkan saja. Kami sudah menjawab hal ini beberapa waktu lalu. Dan jawaban saya tetap sama. Mungkin itu ya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Ketua Dewan yang saya hormati. Tadi Ibu Ketua Dewan menyampaikan terkait dugaan adanya uang pelicin atau uang ketok palu di pengesahan APBD Kabupaten 2026. Dua kali Ibu Ketua Dewan membantah itu tidak ada. Pada waktu audiensi juga membantah tidak ada. Dan sekarang aksi demo juga membantah tidak ada. Saya menghormati, menghargai apapun alibinya atau pembelaannya Bu Ketua Dewan. Tetapi pertanyaan saya, Bu Ketua Dewan dan unsur pimpinannya lainnya, pertanyaan saya, kalau memang tidak ada uang pelicin atau ketok palu di pengesahan APBD 2020, kenapa ada pengkondisian uang tutup mulut kepada beberapa aktivis yang sekarang viral dan masyarakat dan semua juga mendengar? Kenapa mesti ada uang tutup mulut sejumlah 30 juta? Ya, main-main antara eksekutif dan legislatif. Kenapa harus ada uang tutup mulut? Pertanyaan saya, Bu Ketua Dewan. Dan pada waktu audiensi, Saudara Dewan Aan menyampaikan bahwa itu untuk pemberian sarung. Faktanya, dengan bukti yang kami miliki, di prestis itu tidak ada hubungannya dengan pemberian sarung. Betul. Di rekaman itu jelas bahwa penerima uang tutup mulut 30 juta itu menyebutkan nama-nama saudara Ibu Ketua Dewan, saudara Hasan Basori, saudara Aan. Dan itu transaksinya
disimpan 3 wilayah Pak. Yang kedua, kalau terkait dengan masalah 55 miliar, itu adalah bentuk atau wujud daripada aspirasi. Pertanyaan saya, bisa nggak Ibu Ketua Dewan, termasuk Dewan yang lainnya, bahwa itu betul-betul aspirasi? Bikin surat pernyataan. Bikin surat pernyataan bahwa sejumlah uang 55 miliar yang berbentuk anggaran yang posisinya ada di Dinas PUTR. Bisa bikin surat pernyataan, tulis bermakna bahwa Dewan tidak ikut campur terkait masalah aspirasi sejumlah 55 miliar. Sedikit tambahan Ibu Ketua, mohon maaf ya saya salah. Ini terkait tentang fungsi pengawasan. Ya, fungsi pengawasan itu seperti apa Ibu Ketua? Sedangkan masyarakat ini tentang kesehatan Ibu Ketua. Kesehatan itu banyak di Kabupaten Cirebon BPJS yang dinonaktifkan. Masyarakat itu sangat butuh sekali. Iya kan? Nah, pada akhirnya dia itu bikinlah mandiri. Lalu fungsi apa yang diawasin oleh Ibu Ketua? Ya kan? Lalu buat apa anggarannya gitu? Apakah buat poya-poya? Apakah buat apa? Apakah buat apa? Fungsi pengawasannya kan ada di situ. Dan Ibu Ketua juga kan digaji oleh rakyat. Oke, sekian Ketua. Namanya siapa Mas? Nama saya Aceh Priyanto. Dari mana? Asli dari Biong, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Saya jawab. Jawab ya. Tadi jawab ketua Kasudin, ketua umum. Terkait persoalan uang, suap dan lain, saya juga sudah jelaskan pada audiensi kemarin bahwa saya tidak pernah memberikan uang itu, satu. Dan yang kedua, saya hanya berbicara terkait normatif apa yang sudah disampaikan, sama halnya seperti yang tadi. Tidak ada hubungannya dengan hal ini atau suap menyuap. Tidak ada. Dan jawaban saya tetap sama. Mau ditanya mau berapa kali pun jawaban saya tetap sama. Kemudian yang kedua, terkait BPJS PBI yang dinonaktifkan. Kami dari DPRD sudah menganggarkan, sudah mencoba di Banggar untuk mengalokasikan kesehatan itu di 2 rumah sakit. Rumah sakit umum daerah Walid, rumah sakit umum daerah Aljawinangun. Tetapi dirubah kembali oleh eksekutif. Saya tidak pernah main-main persoalan BPJS dan kesehatan. Saya sampai berkunjung yang namanya ke BPJS pusat. Bagaimana caranya agar Kabupaten Cirebon ini warganya bisa di-cover mengenai kesehatan. Kemudian akhirnya saya bersama dengan Dinas Sosial ya, terkait surat edaran Kementerian Kesehatan ketika ada BPJS PBI yang dinonaktifkan, silahkan hubungi Puskesmas kemudian ke Dinas Sosial baru diverifikasi. Seperti itu. Jadi saya tidak pernah main-main persoalan dengan rakyat Kabupaten Cirebon. Apalagi terkait infrastruktur dan kesehatan. Tanggal 2 nanti tahun 2027 dibahas hari ini. Tahun ini. Dan saya akan tetap menyuarakan bahwa harus ada anggaran kesehatan di luar BPJS PBI karena itu adalah diskresi kepala daerah. Jadi sosialnya ada menyampaikan, Bu? Harusnya menyampaikan. Ada menyampaikan. Harusnya. Ada konseling ke masyarakat. Harusnya menyampaikan. Karena saya bukan eksekutif, Bu. Iya. Dinsos itu adalah eksekutif. Iya. Saya sudah menyampaikan kepada Dinas Sosial. Dan sudah dialokasikan.
Dan sudah dikonselingkan ke masyarakat Ibu Punten. Ini kan surat edarannya Baru. Silakan tanya kepada Dinsos. Karena kami sudah memberitahukan kepada Dinsos terkait hal itu. Karena ketika beberapa waktu lalu, ketika ada audiensi di hari itu, saya itu ke rumah sakit Walet. Ya, terkait ini soal nanya. Nanti kalau nggak dijawab saya salah. Jadi persoalan BPJS kesehatan itu, saya sampai ke rumah sakit Walet ngecek yang namanya transfusi darah itu, hemodialisa. Walaupun BPJS PBI-nya tidak aktif, tapi harus tetap dilayani. Dan saya turun langsung ke rumah sakit Walet. Makanya kalau Ibu berkenan, Bapak berkenan, silahkan lihat IG saya, Instagram saya. Bukan untuk pencitraan, tetapi itu adalah salah satu bukti bahwa kami ini bekerja untuk masyarakat. Ya, sudah dijawab ya sama saya. Di lapangan itu berbeda. Ya. Punten Bu Ketua Dewan, saya lebih fokus kepada agenda saya pada hari ini, yaitu membahas dugaan kaitan dengan di pengesahan APBD 2026 yang diduga uang ketok palu atau bridging sejumlah 50 miliar, dan tadi juga dibantah oleh Ibu Ketua Dewan. Pertanyaan saya lagi, Ibu Ketua Dewan, kalau memang Ibu Ketua Dewan ini tidak tahu menahu terkait dengan uang suap 30 juta itu, pertanyaan saya, kenapa Ibu Dewan posisinya ada di situ? Luar biasa sekali Saudara Boy ini. Ibu Dewan artinya menemui Saudara Boy yang dengan timnya, dengan Saudara Hasan Bassauri dan Aan. Waduh, ini Saudara Boy ini pangkatnya udah jenderal bukan gitu. Di atas Ibu Ketua Dewan ini. Ya, terima kasih. Sudah. Kalau setahu saya yang namanya silaturahmi itu Bu, ya di rumah. Kenapa silaturahmi ini artinya di rumah makan? Ya, ini Pak. Udah, Pak. Nanti dulu. Dan saya yakin, dugaan saya, Saudara Hasan Bassauri menemui Saudara Boy, Saudara Aan mengasihkan resek sejumlah uang 30 juta. Saya yakin tidak mungkin tidak sepengetahuan Ketua Dewan. Terima kasih atas asumsi Bapak ya pada saya. Itu kan Bapak hanya berasumsi, tapi apa yang saya alami dan saya sudah ceritakan di audiensi. Jadi apapun pertanyaan Bapak tidak akan merubah jawaban saya. Seperti itu. Ya, Satu gini Pak. Ya. Saya tidak akan merubah apapun jawaban saya yang ketika di audiensi, karena itu yang saya alami dan itu yang saya lakukan. Dan ketika ada uang dan lain, saya tidak mau menahu. Karena saya di situ adalah hanya menjelaskan apa yang harus saya jelaskan seperti sekarang. Begitu Pak. Dan terkait Mas Boy dan lain-lain, saya hanya menghargai beliau karena beliau itu tahu kecilnya saya. Dan saya baru tahu saat itu. Makanya saya menghargai dan hadir di situ. Ya, pertanyaan saya begini, Bu Ketua Dewan, ini tidak akan selesai kalau Ibu Ketua Dewan tetap mengelak. Saya juga tetap menghargai. Tapi kalau tetap pertanyaannya, jawabannya Ibu Dewan seperti ini, maka kami sebagai masyarakat Cirebon untuk menyampaikan aspirasi ini tidak akan berhenti di sini dan tidak menutup kemungkinan akan berjilid-jilid. Akan berjilid-jilid sampai betul-betul keadilan itu tercapai. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang ada di sini, dan saya berharap dan mengapresiasi sekali perhatian dari Bapak Ibu. Mungkin itu yang saya jawab ya. Untuk selanjutnya, maka saya kembalikan ke Pak Hasan, silakan. Atau Pak Hasan. Satu lagi, Bu Ketua. Tadi kan saya belum jawab terkait dengan masalah aspirasi yang 55 miliar itu yang di PUTR. Kalau memang itu betul-betul aspirasi
bahwa DPRD tidak ikut campur, urusan teknis diserahkan sebuah ke dinas. Saya minta bikin surat pernyataan tertulis. Pak, jangan Pak Wali benar, semuanya APBD 4,3 triliun kita akan sama-sama menandatangani bersama eksekutif 4,3 triliun. Tidak ikut campur ya? Iya, dengan Termasuk eksekutif. pokir, termasuk pokir. Dengan eksekutif. Termasuk pokir juga? Udah, dengan Enggak, eksekutif. termasuk pokir juga. Pertanyaan, aspirasi pokir itu sama saja. Termasuk pokir juga. Faktanya, pokir itu ada ikut campur. Iya, semuanya Pak. Semuanya ya? Bikin surat pernyataan berani. Kita dengan eksekutif. Terima kasih ya Pak. Kita nih live Iya, nggak apa-apa. misalkan ibu Nggak apa-apa. tanggung jawab nanti kita bisa Iya, dilihat. enggak. Nanti saya bersama dengan eksekutif, bupati, wakil bupati, sekda, juga terima kasih. Setuju. Nanti ibu juga Kita bertanggung jawab. hormati pendapat Nanti ibu juga bertanggung jawab atas maksudnya atas anggota Bapak Ibu. Tadi kan sudah dijawab. Oke, siap. kita hormati dan kita hargai, minta dibuktikan. Terima kasih. Saya apresiasi sekali Pak Bagre dan saya akan berkoordinasi secara menyeluruh dengan eksekutif. Siap. Ya. Karena demi Kabupaten Cirebon Enggak. lebih baik. Saya Maksud sekali. Siap. Senang. Agak gagok. Iya. Izin Ibu Ketua, tadi statement Ibu yang masalah Ibu tidak tahu menahu masalah itu adalah kewenangan dari eksekutif. Baik. Ibu menjamin juga ke anggota Ibu, anggota dewan itu tidak salah. Barangkali di belakang Ibu tidak mengetahui hal tersebut. Jangan seperti itu ngomongnya Pak. Saya ini udah atas nama lembaga DPRD dan juga saya akan berkoordinasi dengan semua eksekutif untuk bagaimana caranya semua itu harus diperbaiki. Oke, baik. Tidak ada statement apapun lagi. Dan saya hari ini akan berkoordinasi dengan eksekutif. Tidak ikut campur, berarti siap tidak ikut campur ya Ibu Ketua ya. Oke. Terima kasih Ibu Ketua Dewan. Tadi saya sudah paham dan sudah jelas. Nanti Ibu Ketua Dewan akan berkoordinasi dengan eksekutif, dengan mungkin dengan Bupati, Pak Sekda dan yang lainnya, termasuk dengan OPD yang lain. Saya kira cukup ya teman-teman ya. Cukup ya. Tapi kita tunggu. Kita tunggu artinya apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Dewan terkait dengan aspirasi bahwa DPRD Dewan tidak ikut campur urusan teknisnya. Kita tunggu. Apabila itu cuma omong doang, maka jangan salahkan kami. Sebagai masyarakat kecil, kami tetap akan menyampaikan aspirasi supaya betul-betul keadilan ini diwujudkan. Setuju? Rekan-rekan juga, Ibu juga. Ini pada print kan? Silakan bersalaman. Utang kempol. Maaf ya Bu. Ya dari mana? Ini tetangganya ada kayak tuh. Mau salaman Ibu. Aspirasi Ibu.